5G, Dimensity 1100, Gorilla Glass Victus 120Hz, dan Sound by JBL. Semua itu ada di sini. Ini dia Redmi Note 10 Pro 5G. Tonton sampai habis, gua bahas itu semua. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cupu-cupu. Ini dia Redmi Note 10 Pro 5G nongol juga di sini. Mungkin kalau secara saudara ini kakak yang paling tua kali ya. Gimana, pada nggak sabar kan pengen tahu HP ini? Kalau iya, boleh tolong di like dan subscribe dulu ya buat yang belum. Jadi gue bisa tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Untuk sekarang HP ini baru dijual di Cina sana ya. Dan untuk warnanya itu dia ada 3, yaitu hitam, putih, sama biru keijo-ijoan gitu. Untuk variannya dia ada 3, yaitu 6+128, 8+128, dan 8+256. Untuk harganya kalau dirupiahin kira-kira sekitar 3,5 juta sampai 4,5 juta rupiah. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana. Ini dia guys boxnya, mirip banget kayak Redmi Note 10 Pro versi Cina yang sempat gua unbox dulu banget. Ada tulisan warna emas juga, yaitu Pro 10 Note. Terus ada tulisan Redmi Note 10 Pro di samping, informasi HP-nya, dan di bawahnya ada logo cicak makan api. Langsung aja kita robek plastik luarnya. Pas dibuka ada kotak dengan gambar cicak lagi. Di dalamnya ada SIM card ejector, buku petunjuk, clear case yang cukup elastis kayak biasa, dan ada adapter Type-C ke headphone jack. Artinya apa? Nggak ada 3,5 mili jack nih di HP ini, jadi jangan sedih kalian. Terus di dalamnya ada kepala charger 67 watt dan kabel Type-A ke Type-C. Langsung aja kita keletekin plastiknya. Pas dinyalain udah disambut sama MIUI 12.5 berbasis Android 11. Untuk storage-nya itu udah kemakan 19,8 GB dari total 128 punya gua. Terus langsung diminta update juga loh dari MIUI 12.5.1 ke 12.5.3. Cuma ada berita buruk nih, sama kayak Redmi K40 Gaming Edition, dia itu nggak ada Google Service-nya. Jadi waktu buka Google Play Store itu langsung ketutup otomatis kayak yang kalian lihat nih. Dan untuk Antutu versi 9-nya, dia dapat skor sekitar 668.000. Bagian belakang HP ini cukup unik ya, dia kayak ada garis bergerigi-gerigi gitu, dan warnanya gue nggak tahu dah ini hijau atau biru ya. Plus, gue juga lihat di sini ada gradasi-gradasi silvernya gitu yang menurut gue cukup keren sih. Untuk kamera modulnya lebih gede dari seri Redmi Note 10 yang lain dan bumpnya juga cukup berasa. Sedangkan dari sisi layar depannya itu dia punya ukuran 6,6 inch dot display. Dan yang bikin wah itu udah Gorilla Glass Victus loh buat perlindungan kaca depan. Dari sisi bezel cukup oke lah, cuman ya kayak biasa nih bagian bawahnya lebih tebal dikit. Terus sama kayak HP Xiaomi lainnya udah dapat screen protector bawaan. Untuk frame HP ini gue lihat sih dari plastik ya, karena gue nggak ketemu nih garis antenanya. Terus di samping kanan ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint juga. Di sebelah kiri ada slot SIM card aja yang dual SIM dan nggak bisa tambah memori. Di bagian bawah ada speaker, Type-C port, dan mic. Terus di atasnya ada AR blaster, speaker lagi, dan mic. Untuk feel genggamannya gue berasa HP ini lebih tebal sih dibanding Redmi Note 10 Pro biasa nih yang bukan 5G. Karena dia punya tebal sekitar 8,9 mm dengan berat itu standar sih 193 gram. Lanjut kita ngomongin spesifikasinya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,6 inch Full HD Plus dengan teknologi IPS LCD. Refresh rate-nya itu udah 120Hz dengan touch sampling 240Hz dan dia itu juga udah support HDR10. Terus lanjut ke performance-nya yang udah pakai MediaTek Dimensity 1100 yang fabrikannya itu 6 nanometer. Habis itu untuk GPU-nya itu Mali G77 MC9, LPDDR4X dan UFS 3.1. Untuk
baterainya itu dia punya kapasitas 5000 mAh yang udah support charging 67 watt dan diklaim bisa full ke 100% itu dalam 42 menit. Sedangkan dari sisi kamera, dia punya 3 kamera belakang, yaitu 64 megapiksel main, habis itu 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Untuk kamera selfie-nya itu dia punya 16 megapiksel. Untuk spek lainnya itu dia udah stereo dual speaker yang soundnya itu by JBL loh, Dolby Atmos, NFC, AR Blaster, IP53 sama udah 5G juga. Sekalian gue kasih lihat di sini frekuensi band yang udah disupport. Dan karena ini HP Cina, jadi kayaknya lebih banyak frekuensi yang disupport di Cina sana kali ya. Jadi menurut gue untuk informasi ini kayaknya kita tunggu buat versi globalnya aja kali ya. Mungkin bisa beda untuk band yang disupport. Dan ngomong-ngomong 5G juga nih, kalian bisa tonton deh video gue tes 5G untuk si adeknya dia, Redmi Note 10 5G, bukan yang Pro ya. Seru banget sih itu, gue cobain 5G Singapura di HP murahnya Xiaomi. Gimana kualitas speaker sound by JBL-nya? Ini dia. Sebelum kita ke sampel foto dan videonya, gue kasih lihat kalian dulu nih menu-menu untuk kamera apps-nya. Yang mana cukup standar sih, ada Pro Mode, video, foto, portrait, dan more. Untuk isi more-nya itu, ini dia gue kasih lihat. Terus untuk video kamera belakang, support sampai 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya 1080p 30 fps. Yo guys, sekarang kita lagi tes kamera dari Redmi Note 10 Pro 5G. Kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Wah, lumayan juga ya kalau kalian lihat nih. Awannya cukup kelihatan nih. Dan warnanya juga lumayan keluar. Cuman stabilisasinya agak getar kali ya. Coba gue bawa lari dulu dikit ya. 1, 2, 3. Sekarang kamera belakang 1080p 30 fps. Gimana? Oh ya, sekarang ceritanya itu gue lagi mau ke kantor pos guys. Mau kirim sesuatu, gue bawa kalian ya sekalian. Oke, dan ini adalah 1080p 60 fps. Oke guys, sekarang gue lagi ada di terowongan nih, agak low light. Sekalian kita tes pakai kamera depannya gimana. So far oke sih ya. Oke, sekarang resolusi 4K 30 fps dan dynamic range-nya nyala ya. Dan wih, keren wih. Cuma gimana stabilisasinya? Yuk kita lari dikit. Oke guys, urusan gue udah kelar nih, udah mau balik. Dan overall kalau gue lihat lumayan oke ya kualitas foto sama videonya untuk harga HP yang di kisaran segini ya. Udah, gue cabut dulu ya, ciao. Karena nggak bisa buka Google Play Store, jadi di sini gue pakai aplikasi pihak ketiga, namanya TapTap. Dan makasih banget ya buat temen-temen yang kemarin udah saranin buat pakai aplikasi ini di video sebelumnya. Dan kayak biasa di sini gue langsung hajar Genshin Impact settingan mentok 60 fps. Pengalaman mainnya menurut gue ya agak kurang ya, berasa putus-putusnya di sini. Cuman ya nggak parah-parah sampai nge-freeze gitu sebenarnya. Untuk grafik FPS-nya juga kelihatan ya cukup bergelombang di sini. Kalau lagi nggak lawan musuh paling dapat sekitar 50 FPS. Kalau lagi lawan musuh agak turun di sekitar 30-an FPS gitu. Untuk suhunya gue sempat cek cukup panas loh di sekitar 48 derajat. Cuma itu panasnya gue berasa di daerah kameranya aja ya. Untuk badannya ini sebenarnya panas doang sih, bukan yang banget. Oh ya, kabel yang kalian lihat lagi kecoklatan
colok itu bukan connect ke chargeran ya, tapi itu connect ke laptop gue buat baca FPS-nya. Total gue main sekitar 13 menitan, habis itu gue ganti ke settingan defaultnya, smooth 30 FPS, dan cukup stabil sih di 30 FPS selama 5 menit gue main. Oke, lanjut kita tes PUBG nih. Di sini dapat settingan HDR sampai balance ultra. Dan baru nih, smoothnya dapat yang ekstrim. Jadi langsung aja gue mainin yang smooth ekstrim klasik. Pengalaman mainnya sih mulus-mulus aja, nggak ada masalah karena emang PUBG ini nggak terlalu berat ya. Dari sisi grafik FPS juga cukup stabil, dapat rata-rata di 59,6 FPS. Untuk suhunya juga nggak ada masalah, gue cuma berasa anget doang. Lanjut Mobile Legends, gue sempat main satu game dan settingannya itu dapat di high aja, belum kebuka ultranya. Tapi dari sisi main lancar-lancar aja sih dan FPS-nya juga stabil di 60 FPS. Pertanyaannya bakal keluar nggak sih ini versi globalnya? Jawabannya untuk Redmi sih enggak ya. Tapi dari informasi yang gue dapat dan gue yakin sih beberapa dari kalian juga udah tahu, HP ini bakal di rebrand jadi Poco X3 GT. Hayo, bakal tertarik nggak kalau HP ini beneran nongol sebagai Poco ntar? Jadi guys, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat dan gue minta tolong buat like video ini. Sama, kalau bisa minta tolong buat share videonya supaya lebih banyak orang lagi yang nonton video ini, channelnya makin berkembang dan gue makin semangat lagi nih buat bikin video-video cihuy buat kalian. Oh ya, komen juga apalagi yang kalian mau lihat dari HP ini. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.